Baru-baru ini, pemimpin Jin Capital, Jin Hongwei, telah meninggal dunia. Meninggalkan aset miliaran. Sekarang membacakan wasiat, pemimpin Jin Capital. Jin Hongwei telah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Harta miliaran yang ditinggalkannya akan dibagi rata oleh istri keduanya, Huang Xuan, dan putri kandungnya, Jin Huan. Apa ini? Uang sebanyak ini hanya untuk istri muda dan putrinya? Warisan mahal si tua ini, kami keluarga sedarah. Tidak dapat sepeser pun. Semuanya, wasiat Tuan Jin memang begitu tertulis. Huang Xuan, warisan sebanyak ini, kamu tidak akan habiskan seumur hidup, kami banyak keluarga. Harusnya dapat bagian juga kan? Maaf, wasiat memang begitu tertulis. Huan, pulang dengan ibu. Tidak boleh. Hei, Alan Zijia. Mau merampas terang-terangan? Huang Xuan, jangan keterlaluan. Ayahku meninggalkan harta sebanyak ini untukmu. Berikan sedikit pada mereka. Kenapa? Kamu egois sekali. Kenapa ayahku menikahi wanita jahat sepertimu? Huan kami memang pintar. Huang Xuan, sekarang kakak kedua sudah meninggal. Memberikan semua uang padamu, cukup untukmu memelihara banyak gigolo. Paman ketiga, bicaralah sopan, kamu punya 8 selir. Apa hakmu menuduhku? Aku mau nikahi berapa istri urusanku sendiri. Jujur saja, hari ini, kalau tidak kasih uang jangan harap pergi. Memaksaku? Suamiku sudah mati, aku tak takut pada kalian. Baik, kamu mau main kasar? Kamu tidak tahu. Dulu aku kerja apa, hah? Cepat berikan, kamu tidak bisa menang melawan paman ketiga. Minggir. Huang Xian. Jangan salahkan aku kejam. Apa yang terjadi? Ini proyek baru kami. Tertarik? Masih muda, cari kerjaan lain, tidak tertarik. Hei. Sekretaris, antar Huan pulang dulu. Siapa yang mengacau? Nyonya tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa. Kenapa? Mungkin lecet sedikit. Bagaimana kalau aku ajak kamu lihat, ya? Gak apa-apa. Sekretaris. Di kartu ini ada 100.000 yuan. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Ini hal kecil, aku sudah terbiasa terbentur-bentur dan kulitku tebal. Tapi kamu lain kali hati-hati saat menyeberang jalan. Naonya. Ah. Aku tadi lihat, mobil yang nabrak itu kayaknya familiar. HMPH, aku dapat warisan sebanyak ini. Pasti mereka gak bisa diam. Bagaimana kalau aku aturkan 2 bodyguard untukmu? Gak usah, aku sudah pilih bodyguardnya. Cari semua datanya, aku mau dia jadi bodyguard pribadiku. Untuk melindungi keamananku. Gak usah malu-malu, kalau kamu gak mau uangku. Aku akan balas budi dengan cara lain. Waduh, Nyonya. Ini gak baik. Sudah, duduklah, aku bantu olesin obat. Kamu kok datang? Kenapa lama banget buka pintunya? Kamu sudah nunggak sewa beberapa bulan. Mau tidur di jalanan? Bukan, Bu. Kasih aku waktu lagi, 3 hari aja, boleh? 3 hari? Kampungan banget sih, kamu mau bohongin aku ya? Emangnya, gak punya uang ngapain nyewa rumah? Bukan, Bu, 3 hari terakhir, beneran, 3 hari lagi. Aku masih bayar, oke? Gak boleh, hari ini harus bayar. Hari ini bayar atau minggat dari sini. Dia utang berapa? Aku yang bayar. Waduh, ternyata ada orang di dalam. Pantasan lama banget buka pintu. Aku Huang Xuan. Temannya? Teman kok telanjang? Kalian ngapain sih? Bukan, Bu, jangan salah paham, dia ini. Kamu mau bayar sewanya ya? Total 8.000, bayar dong. Di kartu ini ada 200.000, ambil aja. Beneran nih 200.000? Mau gak? Mau. Haha, Li Xiang yang kami. Bisa tinggal di rumahmu itu rezekimu. Ayah, benar katamu, lanjutin ayah kalian. Nok. Tadi di sebelah ada yang kasih sisa. Ini buatmu. Bukan, Tante. Baik, aku ambil. Tidak, Nyonya, tidak apa-apa. Malu apa? Sudah dilakukan. Maaf, Nona Huang, membuatmu melihat hal yang memalukan. Tapi uangku pasti bisa dikembalikan.
Kamu bisa mengembalikannya? Ini buku catatanmu, kan? Wah, banyak juga utangnya. Tenang, aku punya pekerjaan, pasti bisa mengembalikannya. Aku punya pekerjaan, mau coba? Tidak usah, aku punya pekerjaan, pasti bisa mengembalikannya. Gajimu cuma 2-3 ribu sebulan. Bukannya kamu mantan tentara? Uang pensiunmu? Pacarmu? Aku ditipu. Ditipu pacar, aku akan ambilkan kembali. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Aku lihat kamu juga jago bertarung, karakternya juga bagus. Jadi pengawal pribadiku, bagaimana? Aku bisa. Percayalah pada penilaianku, aku akan memberimu 50 ribu sebulan. Kalau performamu bagus, ada bonus. Tidak, terlalu banyak, tidak bisa, tidak bisa. Sudahlah, ganti baju dan ikut aku. Kemana? Jadi pengawalku, tentu ke rumahku. Bukannya kamu punya mantan pacar? Kok seperti belum pernah lihat? Aku, kalau mau pakai, ambil saja. Urusan pemakaman belum selesai. Pemakaman? Suamiku meninggal 3 hari lalu. Masih muda sudah jadi janda. Apa katamu? Maaf, aku salah bicara. Ayo berangkat. Wah, rumahmu besar sekali, dekorasinya seperti istana. Wah, pasti sangat kaya, kalau aku bisa tinggal sehari saja. Hidupku sudah berharga. Banyak kesempatan, ambilkan aku sepasang sandal. Datang. Pakaikan untukku. Aku memakaikan sandal untukmu? Ada apa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, aku bisa mengajarmu. Lepaskan kancing ini. Bukan, kamu cari aku jadi pengawal pribadi. Sebagai pengawal pribadiku, kamu harus bisa melakukan segalanya. Aku ini pengawal pribadi, kamu suruh aku memakaikan sandal? Hari pertama kerja sudah tidak patuh. Aku akan potong gajimu, loh. Baik, aku pakai. Kakinya sangat kurus ya. Sudah. Sudah, tunggu di sini. Uang ini tidak mudah didapat. Wajah ini sepertinya pernah kulihat di mana ya? Tapi bagaimanapun juga tidak bisa ingat. Bukan, Nyonya, ngapain kamu? Kok tidur di sini? Aku kemarin terlalu ngantuk, jadi langsung tidur. Kalau begitu aku catat ya. Oke. Kenapa kamar ini panas sekali? Bukannya AC sudah nyala? Kalau begitu ayo pergi. Mau pergi mana? Tidur dong. Bukan, kamu aku. Mikirin apa sih? Kamu malah nggak tidur? Oh, tidur masing-masing ya. Emangnya gimana? Dan aku akan cek jaga malam loh. Jangan bawa-bawa kucing anjing kamu itu pulang. Apalagi mantan pacarmu itu. Sudah kubilang, beli baju sebanyak ini benar-benar nggak ada gunanya. Kamu beli barang sebanyak ini, semuanya sia-sia. Berapa kali lagi aku harus bilang, sekarang kamu orangku. Kalau kamu keluar dan mempermalukan diri, itu memalukanku juga. Kalau begitu terima kasih Nyonya. Lihat, orang tergantung pakaian, kuda tergantung pelana, setelan ini kan keren. Nyonya, kamu terlalu baik padaku. Kalau begitu timbal balik, nanti kalau aku dalam bahaya. Kamu harus melindungiku tanpa ragu. Tenang Nyonya, aku pasti akan melindungimu. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Cepat pergi. Li Xiangyang, mikirin apa sih? Itu kan Nyonya. Bisa sembarangan disentuh orang kaya kamu? Ngapain kamu? Cepat coba. Iya. Aku harus melindungi Huan-Huan, dan juga harus bertahan hidup. Sekarang semua tergantung padamu. Semoga pilihanku benar. Nyonya, suasana hati tidak baik? Ada ya? Biarkan aku melihatmu lebih lama, nanti suasana hatiku jadi baik. Badan cowok muda memang bagus ya. Jangan-jangan, apa? Kalian ngapain sih? Huang Xuan, aku sudah tahu. Kamu bukan orang baik. Kamu pakai uang ayahku untuk belikan dia rumah, sudah cukup keterlaluan. Kamu malah bawa pria liar ini pulang, maksudmu apa? Apa kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Huan-Huan, kapan kamu pulang? Bukannya kamu yang suruh aku di rumah? Kok, kamu senang kalau aku lihat kamu mesra dengan pria liar, ya? Huan-Huan, di luar tidak aman. Selesaikan urusan di luar dulu, baru kita jalan-jalan dengan tenang, oke? Tidak aman.
Kurasa kamu yang tidak aman, bawa siapa saja ke rumah. Kamu salah paham, dia bodyguard yang aku sewa. Siapa namamu? Aku Li Xiangyang. Mulai hari ini, kamu bodyguardku. Tidak bisa, aku hanya bodyguard nyonya. Huan, dia bodyguardku. Aku tidak peduli, aku mau dia. Huan, aku sudah menyewa bodyguard untukmu. Yang ini, dia. Kenapa? Panik ya? Masih bilang dia bukan pria liarmu? Kalau kamu tidak memberikannya padaku, aku akan merebutnya suatu hari nanti. Xiangyang, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Kamu akan melindungiku dengan baik, kan? Ya, Sekarang ganti baju, ikut aku ke kantor. Baik. Aku ada rapat penting, kamu tunggu di ruang istirahat. baik, nyonya. Huang Xuan, kenapa baru datang? Kami sudah menunggumu lama. Kakak kedua, hari ini tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham, mau apa? Kamu baru saja mewarisi suamimu, Jin Hongwei. Aset ratusan juta dan semua properti serta saham atas namanya. Memangnya kenapa? Aku istrinya yang sah, wajar aku mewarisi hartanya. Bukankah seharusnya begitu? Ini keluarga Jin. Kamu orang luar. Berani-beraninya mengambil uang keluarga Jin sebanyak ini. Keluarga Jin. Meski aku tidak bernama Jin, tapi aku menikah ke keluarga Jin. Sekarang suamiku sudah meninggal. Apa kamu mau mengusirku? Jangan bicara seperti itu, kamu cuma perempuan. Bagaimana bisa mengelola perusahaan dan bisnis sebesar ini? Serahkan perusahaan, kamu tidak perlu urus apa-apa. Cukup tunggu bagi hasil di akhir tahun. Kalau tidak menyerahkan, bersiaplah menerima konsekuensinya. Konon, kamu menyewa bodyguard ganten, ja? Kau bilang kakakku belum dingin jenazahnya, pantaskah kau melakukan ini? Kenapa kantor ini dikerumuni banyak orang? Ini orang-orang keluarga Jin datang membuat masalah untuk Nyonya. Lihat situasinya, Nyonya dalam bahaya. Kupikir hari ini dipanggil untuk apa? Banyak sekali orang. Mau menggangguku seorang wanita lemah. Merebut warisan yang ditinggalkan suaminya untukku, dasar tidak tahu malu. Huang Xian, jangan kau tidak tahu diri. Ada apa? Beberapa hari lalu menyetir tidak berhasil membunuhku. Hari ini terang-terangan merampas. Jangan kau memfitnah. Kau suruh sopirmu menabrakku, kau sangat berharap aku tahu. Apa kau bodoh? Mana bisa menyuruh orang menabrak orang lain? Bodoh, mana tahu perempuan jalang ini tidak mati, kalau dia mati. Bagaimana dia tahu itu mobilku? Huang Xuan, kau yang duluan mengkhianati adikku. Jenazahnya belum dingin, kau sudah cari pria lain. Bagaimana bisa bisnis keluarga Jin jatuh ke tangan orang lain? Dia menyetir menabrakku, aku cari bodyguard melindungiku, ada apa? Aku ingatkan, jangan tidak tahu terima kasih. Keluarga Jin benar-benar hebat. Mengganggu wanita mahir sekali. Huang Xuan, aku ingatkan. Di pintu semuanya orangku, kalau kau tidak menyerahkan warisan. Tanggung sendiri akibatnya. Takut dengan kalian. Aku sekarang telepon bodyguardku. Aduh kaget, kenapa di ruang istirahat ada orang? Kakak, tahu nyonya Jin rapat di ruang mana? Kau siapa dia? Kenapa aku harus kasih tahu? Aku bodyguardnya, cepat kasih tahu di ruang rapat mana. Bodyguard, aku tidak pernah dengar. Cepat pergi. Kalau tidak pergi aku panggil satpam. Kau pikir kami tidak siap? Mau telepon minta tolong? Mimpi kau. Ternyata sebelum aku datang, kau sudah siapkan jebakan. Ini juga untuk kebaikanmu. Kalau suatu hari kau gegabah, menyerahkan harta keluarga Jin ke orang lain, bagaimana kami bisa menghadapi leluhur keluarga Jin? Jin Hongwei juga meninggalkan banyak uang untuk kalian. Kalian serakah. Lihat ucapanmu, dunia ini. Ada yang tidak suka uang banyak. Kau masih punya muka tidak? Kurang ajar, bagaimana bicaramu? Asal kau patuh, kita masih keluarga. Uang suamiku untukku adalah uangku. Kalian semua jangan harap bisa merebutnya. Ulangi lagi, berani tidak aku pukul kau sampai mati? Kalau berani, pukul saja sampai mati. Kalau tidak bisa membunuhku. Kau tidak akan dapat sepeser pun kalau aku mati. Pergi saja ke penjara untuk menghabiskan uang. Kau. Aku sudah bilang ke bodyguardku, kalau hari ini aku tidak bisa keluar dari sini. Semua uangku akan kusumbangkan, kau tidak akan dapat sepeser pun. Kau. Tamparan tadi akan kuingat, aku akan membalasnya. Sudah, jangan dipukul lagi. Kakak, jangan halangi aku. Biarkan aku pukul mati si junior ini, kalau tidak keluarga Jin kita. Lambat laun akan hancur di tangannya, tidakkah kau dengar katanya? Benar-benar mau masuk penjara? Ambil uangnya dulu. Kalau tidak mau, duduklah. Huang Xian,
Lihatlah kontrak pengalihan saham ini. Kami tidak akan mengambil semua milikmu. Kalian pantaskah? Asalkan kau menyerahkan saham perusahaan dan semua properti di mall. Pindah saja. Selama aku Huang Xuan masih hidup sehari pun, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Situasi hari ini sudah kau lihat, tidak mungkin tidak menyerahkan barangnya. Sungguh lucu dan memalukan. Hari ini, bodyguardmu itu juga dibawa, kan? Apa yang ingin kau katakan? Kau juga tidak ingin dia celaka, kan? Apapun masalahmu, hadapi aku saja, jangan sentuh dia. Kau masih bilang tidak ada hubungan gelap dengan bodyguard itu, hanya seorang bodyguard biasa. Atas dasar apa kau melindunginya? Apa urusanmu? Tunang saja, asalkan kau tanda tangan, kau dan bodyguardmu itu akan keluar dari sini dengan selamat. Entah kau ingin menikah lagi atau punya simpanan. Keluarga Jin tidak akan ikut campur. Aku beri waktu 10 menit, pertimbangkan baik-baik. Kakak, stempel perusahaan ada di dalam kantor. Huang Xuan, silakan. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Minggir. Sudah bilang apa yang kau lakukan, tidak dengar? Aku bodyguard Nyonya. Namaku Li Xiangyang, biarkan aku masuk. Nyonya tidak ada di sini, cepat pergi. Orang luar tidak boleh masuk. Tidak mungkin, Nyonya bilang dia ada di dalam. Aku bilang sekali lagi, biarkan aku masuk. Sudah bilang Nyonya tidak di sini, kalau kau tidak pergi juga. Kita langsung bertindak. Tanda tangan. Tanda tangan, setelah itu bisa pulang. Biarkan aku masuk, Nyonya. Aku Li Xiangyang, Nyonya. Li Xiangyang. Nyonya. Siapa itu Li Xiangyang? Aku tahu, dia bodyguard yang dia sewa. Aku Li Xiangyang, Nyonya. Lepaskan dia. Li Xiangyang, kenapa kamu datang? Nyonya, kamu tidak apa-apa. Kamu berani benar bertindak. Hahaha, kamu pikir dia bisa membawamu pergi dari sini? Nyonya, kamu tidak apa-apa. Kalian berani benar bertindak. Ah, Xiangyang, cepat pergi. Dia akan menyusulmu. Cepat pergi. tenang, Nyonya. Aku berjanji akan melindungimu. Jangan buang waktu, cepat tanda tangan. Mau berantem, ya? Ayo. Benar-benar ada yang tidak takut mati. Kamu. Ayo bersama-sama. Cepat tanda tangan, cepat. Kalau kamu tidak tanda tangan, pacarmu akan dipukuli sampai mati. Kalau kamu tidak mau pacarmu dipukuli, kamu harus tanda tangan atau... Haha, kakak kedua sangat menyukaimu, pasti jago bela diri, ya? Aku juga tidak buruk. Hahaha, tunggu sebentar. Mau menyakiti Nyonya? Tanya dulu kepadaku. Bodyguard Li Xiangyang, di mana bodyguardku? Jangan tanya, semuanya sudah terbaring di tanah. Apa? Tidak mungkin. Li Xiangyang, kamu tidak apa-apa? Tidak terluka? Melindungi Nyonya adalah tugasku. Apa mereka mengganggumu? Ada apa dengan kalian? Mengganggu seorang wanita? Tidak tahu malu. Kamu siapa? Bodyguard Sampa. Layak bicara dengan kami? Aku sampah? Kalian? Banyak orang mengganggu seorang wanita. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Kamu cari mati. Lihat aku. Lepaskan. Kakak ketiga, bela dirimu juga biasa saja. Li Xiangyang, jangan pedulikan mereka, ayo kita pergi. Nyonya, ayo pergi. Berhenti. Tanda tangan dulu baru pergi. Kamu nggak lihat situasi sekarang apa? MD Shokyogo apa? Belum cukup dipukul ya? Berani coba? Datang sini. Sudah, biarkan mereka pergi. Kakak, ini kesempatan emas. Sedikit lagi warisan bisa kita dapat. Kamu bisa menang melawan mereka? Ayo, pergi. Adik ketiga, sepertinya kita harus cari cara lain. Gak apa-apa kak, aku masih punya cadangan. Itu Li Xiangyang ya?
Ah, nggak mungkin. Kamu tahu siapa perempuan itu? Itu Nyonya Jin dari keluarga terkenal. Huang Xuan itu kaya raya, mana mungkin dia bersama orang kere kayak Li Xiangyang. Pasti matamu salah lihat. Tapi dia mirip banget. Masih nggak bisa lupa mantan kere kamu itu? Ah, masa sih? Aku paling suka sama kamu. Sayang, aku udah pesen hotel bagus di sebelah. Nggak sabar nih. Baik, terserah kamu. Ayo pergi. Dasar Li Xiangyang sialan. Mana sih dia? Manager Fong. Nggak mau kerja ya? Pagi juga nggak kelihatan. Nggak izin juga, pasti ngumpet malas-malasan. Kayaknya dia nggak mau kerja lagi. Gajian bulan ini jangan harap. Manager pajak sana. Orang desa kayak gitu, potong gaji setahun juga nggak apa. Nggak bakal kebanyakan. Dulu yang ngejar aku antriannya sampai Prancis. Kamu beneran bodoh ya? Bukan, Nyonya, kok bisa masuk? Ditutupi apa? Aku kan udah pernah lihat. Bukan, aku udah kunci pintu. Kok bisa masuk? Ini rumahku. Masa nggak boleh masuk? Iya juga. Nyonya, jam berapa sekarang? Lebih setengah 10. 9. Lebih setengah 10? Kok nggak bilang dari tadi? Buru-buru mau kemana? Aku buruan mau ngambil desain gaji bulan ini. Ribuan yuan loh, Cuma beberapa ribu yuan doang. tapi itu uang jerih payahku. Ya udah, aku juga nggak ada kerjaan hari ini. Aku temenin. Nggak usah, aku naik bus aja, cepat kok. Yakin? 10 kilometer keluar cuma ada mobil pribadi. Itu. Repotkan Nyonya. Ayo, pakai sepatu untukku. Biar aku lihat tempat kerjamu. Tunggu. Datang, datang, datang. Nyonya, itu sudah sampai. Aku masuk dulu, sebentar kembali. Pagi ini aku juga tidak melihatnya, dia juga tidak izin. Li Xiangyang. Kamu masih berani datang? Sudah terlambat 2 jam. Kamu tahu tidak? Aku akan potong gajimu sebulan. Bukan, manajer, aku cuma terlambat sedikit. Kamu potong gajiku sebulan? Kamu tahu tidak kerugian besar yang kamu sebabkan untuk perusahaan? Kampungan. Mau potong sedikit? Toiletnya kebetulan mampet. Sekarang pergi bersihkan. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Bisa tidak berteriak-teriak padaku? Kamu berani melawan aku? Sepertinya kamu tidak mau kerja lagi. Kalau tidak mau, cepat pergi. Baik, berikan gaji bulan lalu dan uang jaminanku. Aku langsung pergi. Gaji? Aku tidak tahu. Tidak, bulan lalu aku tidak pernah izin sehari pun. Tidak pernah terlambat 1 menit pun, kenapa tidak ada gaji? Peraturan toko kami, gaji baru, ada setelah menjual 1 rumah. Jadi kamu tidak mau memberikan gajiku? Kami bisnis properti, bukan amal. Kamu tidak menjual 1 rumah pun, mau gaji apa? Aku tidak ada penjualan, ya? Lihat ini apa? Klienku sudah setengah deal, kan? Semua kamu ambil, kan? Jelas-jelas kamu yang mengambil klienku. Sekarang, Aku pasti jamin tingkat transaksi toko. Kalau mau kerja, cepat pergi bersihkan toilet. Kalau tidak, cepat pergi. aku bilang terakhir kali. Berikan gajiku, aku langsung pergi. Kamu kampungan berani main tangan? Percaya tidak aku laporkan polisi sampai kamu masuk? Lapor polisi? Ayo lapor. Siapa yang mau lapor polisi? Cepat pergi. Tamu VIP, mau beli rumah apa? Aku manajer toko ini. Perusahaan kami punya semua jenis rumah. Tamu VIP. Terlalu dingin, aku tidak minum. Beri dia juga segelas. Ini siapa? Bodyguardku. Xiao Hu. Kerjanya bagaimana? Cepat ulang. Aku sekarang mau beli 1 rumah. Gaji saya cuma beberapa ribu sebulan. Rumah ini harganya jutaan. Diam. Kamu bisa tahan diperlakukan begitu, tapi aku tidak. Gesek kartu, beli yang paling mahal. Mau lihat denahnya? Banyak bicara. Yang paling mahal itu. Baik, saya segera urus. Bukankah Nyonya benar-benar mau beli? Ini kan hal besar, harus dipikir-pikir dulu. Asal bodyguard saya puas.
Sudah cukup. Nyonya baik sekali padaku. Aku, Siapa yang ajarkan bahwa teh tidak pakai dua tangan? Kartu sudah digesek, ini unit termewah kami. 488 meter persegi, total 13,8 juta. Bawa kemari, aku tanda tangan kontraknya. Meja pun tidak ada. tuan tamu, tanda tangan di punggung saya saja. Tidak perlu. Kamu tengkurap. Perlu kuulangi lagi? Baiklah, saya yang bantu Anda tanda tangan. Sekarang bisa bayar gaji kan? Ya, gaji Liviangkian. Sebentar ditransfer ke sini kokapnya. Ada bonus juga. Tenang, bonusnya tidak kurang sedikit pun. Puas sekarang? Puas. Kalau puas, nanti balas budi yang baik ya. Oh iya. Nyonya, hari ini terima kasih. Ambil ini, simpan saja padamu. Bukan ini. Kalau mau balas budi, jadilah bodyguard pribadi yang baik. Mengerti? Tenang Nyonya, Anda seperti orang tua kedua saya. Saya pasti akan menjadi bodyguard pribadi yang baik. Aku tidak punya anak sebesarmu. Aku punya seorang gadis seusiamu. Ah, ada apa terkejut begitu? Nyonya sudah punya anak perempuan sebesar itu? Itu anak mantan suamiku. Hubungan kami tidak pernah baik. Oh iya, telepon mall, minta mereka bawa koleksi terbaru pakaian pria. Nyonya, buat apa beli banyak baju? Kamu pakai baju compang-camping? Memalukan. Tapi bagaimana bisa saya pakai uang Nyonya? Kamu sudah jadi milikku, uang segini apa artinya? Sepertinya aku dianggap gigolo ya. Ada apa salahnya jadi gigolo? Ada pepatah yang bilang apa ya? Makan nasi lembut bisa hemat 20 tahun perjuangan. Tapi aku bukan orang seperti itu. Mau makan nasi lembutku? Seleraku tinggi loh, tapi kamu cocok banget sama seleraku. Li Xiangyang, temani aku mandi. Ah itu nggak bisa. Ada masalah? Bukan, aku cuma bodyguard. Kamu suruh aku temani mandi? Kenapa? Aku baru saja kehilangan suami, keluarga menyalahkanku. Anak perempuan tidak suka aku, bahkan kamu juga mengabaikanku? Bukan. Aku bodyguard. Aku temani kamu mandi. Ini. Kamu mikir apa sih? Ah, Atau maksudmu mau temani aku mandi? bukannya kamu yang suruh aku temani mandi? Maksudku, kamu jaga di depan pintu. Jadi bodyguard pribadiku. Cuma mandi, bahaya apa sih? Masa iya? Badanku lemah, bisa pingsan loh. Aduh nggak bisa. Ayo sini. Kalau nggak datangi, gimana mau jaga? Mau lalai tugas ya? Bodyguardku. Xiangyang, Iya Nyonya, ada apa? jangan mengintip ya. Tenang Nyonya, aku nggak akan mengintip. Aduh, Ada apa Nyonya? kakiku keseleo. Cepat masuk bantu aku. Nyonya, kamu pakai baju belum? Aku nggak bisa masuk kalau gini. Lagi mandi, gimana mau pakai baju? Kamu nggak pakai baju, gimana aku bantu? Jangan teriak dulu, kamu. Aku masuk ya, sembunyi yang baik. Nyonya, kamu di mana? Sudah, jangan geleng-geleng. Buka matamu. Nggak bisa Nyonya, kalau buka mata langsung lihat kamu. Kalau aku bilang nggak sengaja, percaya nggak? Cepat bangun deh. Oke. Singkirkan itu. Nggak bisa Nyonya, cowok cewek berduaan nggak boleh. Sudah buka mata. Aku pakai handuk kok. Nggak kelihatan. Takut apa sih? Nggak apa-apa kan? Ada apa? Tidak berani lihat aku? Atau jijik sama aku? Atau aku tidak cantik? Bukan, aku cuma merasa ini tidak baik untukmu. Tidak baik di mana? Kamu pikir,
Aku harus melihatmu dalam keadaan tidak berpakaian. Yang rugi itu kamu. Bodoh sekali. Kenapa marah? Tadi baik-baik saja. Malam ini kamu tidur di kamar ini saja. Tidak perlu, aku tidur di sofa saja. Kamu memberiku gaji tinggi. Menyuruhku jadi bodyguardmu, tidak enak rasanya. Tidur di kamar bagus seperti ini. Kamu beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Kalau kamu tidur di sofa luar, aku malam. Kalau mau ke kamar mandi gimana? Nggak bakal kelihatan sama kamu? Jangan-jangan, kamu mau lihat? Bukan, Nyonya. Aku kalau tidur kayak orang mati. Bagaimana kalau kita tidur sekamar? Lebih tidak boleh, Nyonya. Nanti rugi. Kenapa jadi penakut? Waktu kamu mukul Sangge. Keren banget tuh. Ya iyalah. Aku suka kamu waktu keren. Nggak boleh, aku nggak bisa tidur sekamar sama kamu. Kenapa nggak boleh? Aku kan sudah menikah. Siapa yang rugi belum tentu. Kamu. Ayo barengan. Jangan gerak, muka masih mau nggak? Kamu bodoh ya? Banyak orang berani maju. Waktu itu, aku cuma dengar kamu dalam bahaya jadi. Ya udah, nggak mikir banyak. Iya, mereka itu siapa sih? Mereka itu saudara suamiku. Sebelum suamiku pergi, kan dia tinggalkan uang untukku. Mereka iri banget. Kecelakaan aku. Pasti ulah mereka. Siang Yang, aku nggak akan takut. Kamu akan jagain aku, kan? Aku nggak akan jauh darimu. Makasih Siang Yang, kalau nggak ada kamu. Aku nggak tahu harus gimana. Ada luka di tempat lain? Aku lihat. Nggak ada, aku cuma... Huan, kamu kok datang? Kalau aku nggak pulang, aku nggak bakal lihat perbuatan kalian berdua yang tidak senonoh ini. Huan, kamu salah paham. Paman benar, dia memang gigolo yang kamu cari. Apa? Kamu mau kasih uang keluarga Jin ke orang luar? Huan, bukankah sudah kujelaskan? Dia adalah bodyguard yang kusewa. Lepaskan bajumu. Tolong hormati saya. Saya bukan gigolo Nyonya. Saya bodyguardnya. Apa kamu takut ibu tiriku meninggalkan? Bekas yang memalukan di tubuhmu? Tidak berani memperlihatkannya? Huan, apa yang kamu lakukan? Sudah. Katanya mau lihat kan? Baiklah. Legipula tadi kalian berpelukan. Jangan kira aku tidak melihatnya. Huan, ini luka yang kudapat karena dia. Jangan cari alasan, kamu memang perempuan jalang. Yang hanya melihat uang. Ku beritahu kamu. Bersama perempuan hina seperti ini, kamu juga sampah. Kamu memang perempuan jalang yang hanya melihat uang. Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang Nyonya? Kamu siapa? Urusan keluarganku apa urusanmu? Saya bodyguard Nyonya, siapapun yang menyakitinya tidak boleh. Termasuk kamu juga. Siang Yang. Maaf ya, Huan terlalu dimanja. Ditambah dia biasanya tidak suka padaku. Jadi kamu ikut dimarahi. Bukan, saya tidak apa-apa. Saya dia. Dimaafkan beberapa kali tidak masalah. Huan tidak jahat. Dia hanya mudah tertipu. Jika terjadi sesuatu, kamu harus melindunginya, ya? Saya mengerti. Itu, saya sendiri saja. Saya sendiri yang melakukannya. Baiklah, kamu istirahat dulu. Hai Xianjiang. Nyonya, kenapa kamu datang lagi? Sepertinya Huang Xuan si rubah jalang ini sering datang ke kamarmu ya? Bukan, bagaimana kamu bisa masuk? Apa? Melihat bukan Huang Xuan. Agak kesel wajah. Jangan ngomong sembarangan. Sudah, aku malas berakting di sini. Pakai baju dan cepat ikut aku. Mau kemana? Jangan banyak tanya, yang ku mau darimu mulai sekarang. Kamu adalah bodyguardku, bukan? Mau kemana? Banyak cerewet, pakai bajumu dan cepat pergi. Itu, aku bilang ke Nyonya dulu. Ngomong apa sih? Dia yang ngasih kamu ke aku. Nyonya yang ngasih aku ke kamu. Ayah. Bener banget, jadi kamu harus nurut sama aku. Kalau enggak, aku pecat kamu. Oke, aku ganti baju dulu, tunggu di sini ya. Nona mau kemana sih? Aduh, bisa nggak sih jangan ikutin aku terus? Bete banget. Bukan gitu, aku cuma mau tahu kamu mau kemana. Bodyguard brengsek, urusanmu apa sih? Aku kasih tahu ya. Sebentar lagi pacarku jemput aku. Jangan ikutin aku lagi, beneran ganggu. Bukannya kamu yang suruh aku jagain kamu? Cuma Huang Xuan si jalang itu yang suka sama kamu. Bukan. Huan.
Datang? Oak. Nona. Mas, kenapa? Kamu kena mobil ini? Anak ini yang ganggu adikku. Lain kali ketemu, aku hajar terus. Selesai. Kalau Jin Huan kenapa-kenapa, aku sebagai bodyguard juga nggak bisa kerja. Mas, bantu aku dong. Apa? Bisa nggak pinjam mobilnya? Aku pulang masak. Aku buru-buru banget. Bukan gitu mas, aku beneran urgent. Gini aja, aku kasih aku jaminan. Udah deh, makasih mas, makasih ya. Makasih mas, makasih. Tadi mas itu lempar-lempar ke kita. Nggak sopan banget. Kenapa kamu nggak turun aja debat sama dia? Ah, orang sekarang MAH cuma iri aja lihat orang lain senang. Cari-cari masalah aja. Kita nggak perlu sama mereka. Kamu baik banget ya. Ayo Huan duduk sini. Apaan nih? Ini tempat seru yang kamu bilang? Siang-siang gini ke sini? Otak kamu nggak bermasalah kan? Kamu nggak ngerti deh, minum siang-siang gini. Justru rasanya beda. Ayo duduk sini. Di sini tuh. Siang juga banyak tamu. Kalau ada masalah, minum beberapa gelas. Langang plong. Oke deh, lihat aja kamu mau ngapain. Huan, ayo. Ini, aku baru bangun pagi ini. Baru saja dikirim langsung dari Prancis, wine buah, enak banget. Coba dong, aduh. Nggak minum. Siang-siang minum apa? Nggak serius. Masih terlalu hijau. Bukannya kamu bilang lagi bad mood? Aku sengaja cariin wine ini. Kamu tahu nama wine ini apa? Mabuk hidup mati. Setelah minum segelas. Semua masalah langsung hilang. Coba. Sereceh itu? Tentu saja, masa aku bohong? Wah, enak juga ya. Gimana, nggak bohong kan? Sekali lagi. Ayo. Ini nggak bikin mabuk, kan? Santai aja, ini wine buah, nggak ada alkoholnya. Kamu minum semuanya yang ada di meja ini. Juga nggak bakal mabuk. Oke, aku minum lagi segelas. Ini meskipun wine buah, tapi dijuluki sekali minum langsung tumbang. Bahkan kalau kamu Wusong datang, pasti tumbang di sini. Huan kita memang jago minum. Ayo sekali lagi. Aduh, nggak minum lagi. Oke, udah nggak minum. Zhang Wei, aku kasih tahu ya. Sekarang aku sudah lebih baik. Kamu nggak tahu tadi malam. Aku marah banget. Wah, aku dengar dong, ada apa? Coba tebak, tadi malam pulang, aku lihat apa? Huang Xuan itu, peluk-pelukan sama pria lain. Dia malah suruh pria lain itu tinggal di rumahku. Kamu bilang, dia pikir dia siapa? Kamu bilang, Huang Xuan nih, apa nggak bisa hidup tanpa pria? Minum dong, sekali lagi. Aduh, kamu ketawa apa sih? Nggak apa-apa, lanjutin ceritamu. Lanjutin apa? Aku udah kesel banget. Aku kasih tahu, cepat atau lambat aku usir pasangan brengsek ini. Apapun yang Huan bilang, pasti benar. Zhang Wei, kenapa kamu di depanku? Bolak-balik terus, aduh pusing aku. Aduh Zhang Wei, jangan goyang-goyang, aku pusing banget. Aduh. Memang pantas jadi putri keluarga Jin. Aromanya saja sudah beda dari yang lain. Siapa?
Aku Xiao Ding. Jadi ini kau. Mau apa kau kesini? Barang bagus harus dibagi dengan teman. Mimpi kau. Ini kan putri keluarga Jin. Seperti kau ini pantas? Pergi. John Wei, kau tega sekali. Jangan lupa anggur ini aku yang cariin. Kau berani aku teriak sekarang? Kau gak bisa apa-apa. Sudah-sudah, ayo barengan. Nah jededong. Tapi gini, aku duluan. Bisa tidur sama cewek secantik ini, apapun rela. Sapetendong, aku udah gak tahan. Kalau kau gak buruan dia bakal bangun, santai aja. Katanya aku duluan kan? Duduk di sana. Jangan pergi. Pergi. Ngapain sih? Kau, siapa kau? Sialan, datang lagi satu. Kau antri di belakangku. Jin Huan, bangun. Aduh. Jadi kau, gimana bisa nemuin sini? Jangan banyak tanya. Jin Huan, cepat bangun. Kalian berdua ngapain sama dia, Bang? Siapa nih yang gangguin rencana kita? Dia bodyguardnya Jin Huan. Lalu kita buruan pergi dong. Takut apa? Cuma bodyguard doang. Kita berdua nggak bisa lawan dia? Benteng Xing Jiabotu, main perempuan aku jago. Tapi berantem beneran nggak ah. Huan. Sialan. Gua bawa pacar sendiri main, kau ikut campur buat apa? Sebagai bodyguard Nona Jin, aku berhak melindungi keselamatannya. Sekarang aku sangat curiga kalian berdua. Bermaksud jahat pada Nona Jin. Kalian berdua tunggu aja nasibnya. Hah? Bisa apa kau? Cuma bodyguard kampungan. Mau apain kau sama aku? Memang aku bodyguard. Tapi ini Nona keluarga Jin. Hujan ya? Hujan turun, bahkan ada hujan es, Nona besar. Kakak. Bagaimana ini? Jin Huan bangun. Dia sudah bangun. Bukannya setelah minum anggur ini, dia tidak akan bangun sama sekali? Aku juga tidak tahu, bisa disiram air. Bagaimana? Li Xianyang, kamu si penjahat. Kenapa ada di sini? Penjahat. Ja, kamu si penjahatnya Huang Xuan. Aku sudah meninggalkanmu. Oh, aku mengerti. Kamu sudah merayu Huang Xuan. Masih ingin merayu aku juga, ya? Jadi kamu si laki liar itu, aku beritahu kamu. Jangan berniat jahat pada Huan kami. Ah, Li Xianyang, kamu si kabul. Kamu berani melepas bajuku. Si bodoh ini akan jadi kambing hitam. Ah, aku datang untuk menyelamatkanmu, tahu? Kalau bukan karena aku, mereka berdua tidak tahu akan melakukan apa padamu. Jangan ngomong sembarangan. Huan, aku pacarmu. Kamu tidak boleh percaya dia, percaya aku. Aku beritahu kamu, orang ini sampah, mulutnya penuh kebohongan. Justru dia, tadi saat aku masuk, dia sedang ingin melecehkanmu. Kami berdua datang untuk melindungimu. Baiklah, si kabul. Katakan, apakah Huang Xuan menyuruhmu untuk merusak nama baikku? Bukan kamu, kenapa semua hal buruk selalu dikaitkan dengan nyonya? Kamu pikir baik-baik, bagaimana kamu bisa tertidur? Sebelum tidur, aku minum 2. Jiang Wei. Huan. Aku juga tidak menyangka daya tahannya terhadap alkohol seburuk itu, bukan? Sekuat-kuatnya daya tahan alkohol, tidak mungkin 2 gelas langsung pingsan. Aku pernah lihat minuman ini, 1 gelas langsung pingsan, khusus untuk perempuan. Kalau bukan karena aku datang cepat, mereka berdua tidak tahu akan melakukan apa padamu. Kamu ngomong sembarangan. Aku pacar Huan. Kamu siapa? Baiklah, Jiang Wei. Kamu juga bukan orang baik kan? Tahu minuman ini 1 gelas langsung pingsan, pasti sering dipakai untuk merayu cewek ya? Urusanmu apa? Zhang Wei, aku salah menilaimu. Kamu masih berusaha mengalihkan topik, ya? Bukan hanya dia, di sampingnya ada binatang lain. Zhang Wei, kamu masih manusia tidak? Huan. Aku juga belum sempat melakukan apa-apa, kan? Kamu pikir aku ini lemah? Aku kasih tahu kamu. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Huan, jangan seperti ini. Aku pacarmu, Huan.
Kamu Candace? Panas apa? Huan, aku kasih tahu kamu. Aku akan buat seluruh keluargamu jadi pengemis. Huan, aku salah, Huan. Aku tadi tidak berpikir jernih. Kasih aku kesempatan lagi, aku pasti akan membalas budi baikmu. Begini, kita nikah, boleh tidak? Pergi! Huan. Bodyguard, jauhkan sampah ini dariku. Panggil aku. Masa panggil hantu? Jelas panggil kamu. Wajahku sampai sekarang masih sakit karena pukulan seseorang. Maaf ya, aku minta maaf. Sekarang bantu aku usir 2 sampah ini. Aku naikkan gajimu. Naik gaji? Itu bisa dibicarakan. Kalian mau pergi sendiri? Atau mau aku suruh orang angkat kalian keluar? Pergi. Jangan lihat aku, ini bukan aku yang lakukan. Aku tidak melakukan apa-apa, semua dia yang suruh. Aku kasih tahu kamu soal hari ini. Kalau kamu berani bocorkan satu kata, aku akan cabut lidahmu. Pergi. Aku tidak tahu apa-apa. Pergi. Kamu begitu saja melepas mereka? Itu kan melanggar hukum. Haruskah kita lapor polisi? Bukan, kamu ini. Jangan begini. Diam. Jangan ganggu, biarkan aku menangis sebentar. Baiklah. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Aku bodyguardmu, melindungimu adalah tugasku. Tapi tadi aku meninggalkanmu di jalan. Kamu malah datang menyelamatkanku. Kalau kamu tidak bilang, tahukah kamu, untuk mencarimu. Aku sudah lari sejauh apa? Untuk sampai sini. HP kau sampai harus kugadaikan. Kalau begitu nanti aku ajak kamu beli HP model terbaru. Tidak usah, aku bisa beli sendiri. Aduh jangan marah, aku tahu kamu orang baik. Aku minta maaf. Iya, bagaimana kamu tahu soal yang minum 1 gelas langsung mabuk, itu? Dulu waktu di militer, ada diajarkan di kelas politik. Wah, kamu ternyata seorang tentara ya? Sudah pensiun beberapa tahun lalu. Kalau kamu masih marah sama aku enggak? Aku akan ganti rugi, kamu mau apa aja boleh. Sekarang gak panggil aku, pria hidung belang, lagi. Enggak lagi. Kamu namanya siapa? Dengar baik-baik, namaku Li Xiangyang. Kalau aku panggil Siang yang boleh enggak? Jangan, panggil aja aku bodyguard. Gak perlu harap-harap gitu. Aku nggak peduli. Kenapa Huang Xuan boleh panggil kamu? Aku nggak boleh. Oh, aku tahu. Kamu suka yang tua ya? Jangan asal ngomong, aku dan Nyonya bersih. Gak ada apa-apa. Aku bisa seperti sekarang ini semua berkat Nyonya. Jadi siapapun itu, aku nggak boleh orang lain fitnah dia. Dengar nggak? Lambat laun aku akan rebut kamu. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal hari ini. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Apalagi ke Huang Xuan itu, dengar nggak? Nanti aku suruh orang potong kamu, dengar nggak? Baik, aku nggak bilang. Justru kamu. Pernah punya pacar nggak? Pernah sih pernah. Tapi udah putus, nona besar kamu juga udah capek. Aku antar kamu pulang. Kamu belum kasih tahu kenapa putus. Ayo pulang. Kasih tahu dong, kamu nggak bakal rugi. Ayo pulang. Aku ini nona besar keluarga Kim, kamu suruh aku naik motor listrik. Motor listrik ini juga aku tukar dengan HP. Naik nggak? Nggak naik aku pergi loh. Baiklah. Naik deh. Itu Huan. Kamu peluk aku rata ngapain? Aku belum pernah naik motor listrik. Tapi memang, nona besar seperti kamu. Wajar belum pernah naik motor listrik. Aku kasih tahu ya, waktu aku TK. Ada teman sekelas yang keluarganya miskin. Ayahnya setiap hari mengantar dan menjemputnya dengan motor listrik. Kami semua diantar sopir, hanya dia yang naik motor listrik. Kamu pasti menertawakannya, ya? Tertawa? Sebenarnya kami agak iri padanya. Karena dia satu-satunya yang diantar dan dijemput. Langsung oleh ayahnya ke sekolah. Ayo pergi. Lepaskan. Sayang, kamu benar-benar membelikanku sebuah villa besar di sini. Tentu saja, sayangku suka. Aku langsung beli tempat ini. Sayang, kamu sangat baik padaku. Tahu tidak berapa harga sebuah villa? Beli untukmu? Mimpi kali. Aku cuma sewa seminggu di sini, sudah habis puluhan ribu. Kalau bukan karena mau main-main denganmu di villa ini, aku nggak bakal rela.
Tentu saja sayang, kalau bukan kamu, siapa lagi? Di kompleks villa ini. Aku taruh kasur air. Nanti. Kamu tahulah. Dasar sayang, banyak akal kamu. Tenang, malam ini aku akan melayanimu dengan baik. Nah, gitu dong. Kalian berdua siapa? Ngapain di sini? Dasar satpam brengsek, sikapmu bagaimana sih? Begini cara bicara dengan pemilik rumah? Pemilik rumah? Kapan kalian beli rumah di sini? Aku belum pernah lihat kalian berdua. Sayang, cepat bilang ke satpam ini. Kami pemilik rumah di sini, kan? Sayang, tunggu sebentar. Bang. Aku sewa villa di sini sebulan. Anggap saja aku pemilik rumah, biarkan aku masuk. Oh, ternyata. Orang miskin yang sok kaya ya. Jangan keras-keras. Oh, paham, nggak mampu beli villa. Sewa villa buat ngegebet cewek ya? Pelan-pelan bang. Aku sudah keluar banyak uang buat cewek ini. Jangan sampai gagal. Berapa uang yang kamu habiskan? Urusanku apa? Aku paham, aku paham. Minum teh gampang guru sana. Salah paham tadi, silakan masuk. Makasih bang. Sayang tadi salah paham, ayo pergi. Perlukah kamu bersikap sopan ke satpam brengsek itu? Sikap pelayanan seperti dia, harusnya sudah dipecat. Dasar cewek, bicaramu bagaimana sih? Bang. Jangan marah, jangan dengarkan dia. Ada apa sih? Aku juga nggak tahu, mungkin baterainya habis. Kalau baterainya habis gimana dong? Lagi pula udah deket, yuk jalan kaki aja. Nggak mau, aku belum puas gendong kamu. Ayo jalan. Aduh, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pergi. Aku tunggu di depannya. Bodoh, tungguin aku. Aduh sayang, kok belum sampai juga sih? Ini nih Kuntungan punya villa besar, ini area taman. Lewati area taman ini, lihat nggak? Ini dia pintu rumah kita. Itu bukan Li Xiangyang ya? Li Xiangyang. Waduh, si bocah ini masih naik motor listrik. Motor jelek ini berapa harganya sih? Sayang, ini nih yang aku ceritain ke kamu. Mantan pacar miskin, lihat deh kelakuannya. Kayak anjing gak sih? Kayak anjing. Anjing pala heron. Kamu ngomong apa sih? Waduh mas, masih ngotot ya. Lihat jaket kulitmu ini, pasti mahal ya, minimal jutaan. Pinter juga kamu ngehargain barang. Ngapain syok-syokan, Li Xiangyang? Orang lain gak tahu kamu, aku tahu kok. Jangankan baju jutaan, 100.000 aja. Kamu gak sanggup beli, sayang. Baju yang dia pakai pasti KW. Oh, ternyata begitu. Emang kamu kira gimana? Terus aja meremehkan orangnya. Gimana? Jangan lihat kamu sekarang pakai baju bagus. Sebenarnya di belakang, makan aja susah, makanya. Aku juga nggak bakal ninggalin kamu. Li Xiangyang, kamu cuma sampah. Tapi, aku harus berterima kasih sama kamu, makasih ya. Udah latih Xiaoli sampai bagus gini, 2 hari ini. Aku tiap malam jadi pengantin baru, WKWKWK. Aduh sayang, keselin dikit serenya. Aku jadi malu nih. Malu apa sih? Ini kan bukan orang lain. Cuma sepatu bekas yang aku buang, kamu malah nganggap harta karun. Lihat aja senengnya kamu. Ngapain syok-syokan, Li Xiangyang? Kamu cuma sampah miskin, dulu aku sampai suka sama kamu. Bener-bener buta banget deh. Sekarang kamu membuka mata, mencari seseorang yang usianya lebih tua dari ayahmu. Sudah tua banget, masih saja berulah. Masih berusaha? Kamu tidak takut dia mati di ranjangmu? Kamu bisa bicara yang sopan tidak? Aku bicara sopan, cuma kamu tidak mengerti. Ya sudah, tidak bisa. Kamu bilang aku bukan manusia? Aku tidak bilang begitu. Pikir sendiri. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu tidak pernah dengar? Kamu masih mau masuk. Kamu tahu ini tempat apa? Tahu, Taman Impian kan? Tahu masih mau masuk? Kamu si miskin, mau ngapain di sini? Aku tinggal di sini. Jangan bercanda, Li Xiangyang.
Pulang saja ke kontrakanmu, jangan memalukan di sini. Aku memalukan? Lalu kamu ngapain di sini? Aku tidak sama denganmu. Sayangku adalah pemilik terhormat di sini. Sayang, kalau aku tidak salah lihat, orang di sampingmu ini sudah punya istri dan anak kan? Kamu jadi selingkuhan, jadi pacar gelap. Setiap hari sayang-sayang. Kamu tidak jijik, aku saja jijik. Kamu menghina siapa? Anjing gila. Percaya tidak, sayangku. Cukup satu kata, satpam di sini akan mengusirmu seperti mengusir anjing. Tidak percaya. Sapham. Cepat usir anjing gila ini. Sapham. Sudah Lily. Kita tidak perlu berurusan dengannya. Jangan panggil satpam. Tidak bisa, hari ini aku harus memberinya pelajaran. Sapham. Mana satpam? Datang. Buru-buru apa? Satpam, ada sampah di sini. Aku curiga. Dia mau masuk untuk mencuri. Omong kosong. Bajunya saja lebih mahal dari seluruh pakaianmu. Dia mau mencuri barangmu? Dia pakai barang palsu, dia cuma mau pura-pura masuk. Jelaskan, ada apa? Aku bukan pencuri. Aku pemilik di blok A depan. Motor listrik ini juga aku pinjam. Dengar, motor listrik saja pinjam. Mana mungkin bisa tinggal di villa? Sial, hari ini, ketemu banyak orang miskin. Ganggu tidurku. Sudah. Pergi semua. Sudah, Xiao Li. Jangan kita hiraukan orang miskin seperti dia. Ayo pergi. Kamu masih berdiri di sini? Suruh pergi tidak ngerti ya? Aku bilang aku pemilik rumah, kalian tidak percaya. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu di sini sampai pemilik asli gedung A datang. Oke? Orang sampah seperti kamu, kenal pemilik rumah macam apa? Awalnya aku pikir kamu cuma miskin saja. Ternyata sekarang sudah bisa menipu orang. Aduh, ganggu banget. Bisa diam tidak? Sayang, ayo kita cepat pergi. Jangan hiraukan orang miskin seperti dia. Tidak, hari ini aku harus membongkar kebohongannya. Aku tidak akan pergi. Aku mau lihat di sini, pemilik rumah itu seperti apa rupanya. Mau tunggu ya tunggu di sini. Tidak ada yang melarang. Li Xiangyang, berani tidak? Bertaruh dengan gengku? Bertaruh apa? Kalau hari ini pemilik rumah itu tidak datang, kamu harus berlutut. Dan membungkuk memberi hormat 3 kali padaku. Kalau dia datang? Aku yang akan berlutut dan membungkuk 3 kali padamu. Baik, sepakat ya. Jangan ingkar janji. Mana orangnya? Kok belum datang juga? Kenapa? Sudah tua tidak kuat berdiri? Kalau tidak kuat, cepat pulang saja. Tidak ada yang suruh tunggu. Selain bilang aku tua, kamu bisa ngomong apa lagi? Tua kenapa? Takut dikatakan ya? Aku memang tua, tapi masih bisa menggaet wanita kamu. Satu demi uang, mau sama orang tua seperti kamu. Satu lagi demi nafsu, mau sama bekas seperti kamu. Ngapain diumbar-umbar? Dasar, kamu cari mati. Sudahlah, tulang tua seperti kamu tidak akan kuat aku pukul. Pergi sebelum aku marah. Kamu. Sayang, jangan hiraukan dia. Orang seperti dia, cuma mulutnya saja yang keras. Li Xiangyang, pemilik rumahmu itu, bisa datang atau tidak? Kalau tidak bisa, mengaku kalah saja. Kalau tidak mau tunggu, pergi saja, tidak ada yang suruh tunggu. Sudah, telepon saja. Kita juga tidak bisa terus menghalangi pintu. HP kau sudah ditukar dengan motor listrik, tidak bisa telepon. Dengar semua, dengar ini. Motor listrik saja ditukar dengan HP, orang seperti kamu. Hidup cuma buang-buang oksigen. Betul juga. Itu semua karena kamu. Apa hubungannya denganku? Aku bersama kamu selama 4 tahun, demi memenuhi gengsi kamu. Aku terlilit hutang ratusan ribu, uang beli rumah pun habis. Ada satu kali lagi, aku menabung gaji selama beberapa bulan. Untuk membelikanmu ponsel, tapi kamu bilang itu bukan model terbaru. Belum putus denganku, kamu sudah bersama si Lauliu ini. Kamu? Kamu apa kamu? Wanita murahan sepertimu yang hanya melihat uang. Tidak berhak menasehatiku. Kamu sendiri tidak punya uang. Siapa yang harus disalahkan? Lejepila. Kamu sendiri yang rela mengeluarkan uang untukku. Apa hubungannya denganku? Aku yang salah. Kenapa aku harus memberikan hidupku padamu hanya karena kamu mengeluarkan uang untukku? Kalau kamu tidak punya uang lagi, anehkah aku putus denganmu? Kalau kamu mampu, hasilkan 100-200 juta sebulan. Lihat siapa yang berani putus denganmu. Benar katanya. Aku memang kaya. Wah, dari ucapanmu, kamu kaya ya? Wahai adik, cantik sekali kamu. Adik juga tinggal di Dreamland? Lauliu ngomong apa sih, kakak? Jadi kakekku saja aku masih merasa kamu terlalu tua. Asal kamu suka, panggil kakek juga boleh. Ketemu adalah jodoh. Mampir ke Skiviko rumahku yuk. Rumahku punya ranjang air yang besar.
Lau Liu ngomong apa sih? Bukannya kamu bilang ranjang air. Hanya untuk ku tidur? Sekarang kamu merayu setiap orang. Tidak tahu malu ya kamu? Mau menafkahiku? Kalau begitu sebulan. Paling tidak Oktober 20 juta. Oh ya, setiap bulan. Kamu juga harus membelikanku tas dan mobil. Aku hitung saja 5 juta sebulan. 5 juta? Kamu dilapisi emas atau berlian? Bagaimana? Kamu tidak berharga bukan berarti orang lain tidak berharga. Tidak sepertimu yang demi uang. Tidur dengan kakek tua ini. Bahkan pacar sendiri dibuang. Anjingku saja harganya lebih dari 10 juta. Wah, aku tidak membandingkanmu dengan anjingku. Sudahlah, jangan dijelaskan. Semakin jelaskan semakin kacau. Aku heran dari mana munculnya si iblis perempuan ini. Ternyata kalian berdua satu geng. Apa? Jia pakarmu? Benar, aku pacarnya Li Xiangyang. Kalau ingin menyelamatkan muka, diam saja. Bi benar, dia pacarku. Li Xiangyang baru beberapa hari putus denganku. Sudah merayu perempuan lain. Kakak, otakmu tidak bermasalah kan? Kamu bahkan belum putus dengannya. Sudah merayu kakek tua ini, masih berani bicara tentang orang lain. Bagus katanya. Tenang, aku pasti akan membuat pasangan anjing ini. Tundak Patu. Tentu, Nona Jin sangat hebat. Hei, kalian ngobrol apa dengan suara pelan? Kita ngobrol pelan juga ganggu lo? Marah banget ya? Lo bukannya belum move on dari Li Xiangyang kita? Paham juga, si Xiangyang kita. Tinggi, ganteng, badannya juga bagus. Jangan omong ngawur, makin ngomong makin jauh. HMPH, jangan omong bodoh. Aku udah lama. Lupakan Li Xiangyang sama sekali. Sayang, jangan dengar omongan mereka. Hatinya cuma ada kamu. Loh, kayaknya hatinya cuma ada duit dia ya? Ya, apa salahnya? Paling tidak si sayangku punya duit. Li Xiangyang miskin banget, beli motor listrik pun pakai tukar HP. Loh, kalian berdoa. Kayaknya nggak punya duit buat makan malatang deh. Betul. Muda apa gunanya? Bisa jadi nasi? Kalau gitu, lo hadim pakar kuaha. Apa yang lo mau, aku kasih semua. Pak Liu, ngomong apa sih? Aduh, kayaknya kayak gitu. Lo pikir semua seguk? Sama kayak cewek di sebelah lo? Harus didukung. Baru punya duit. Aku bilang lo, orang kaya juga bisa punya anak perempuan lo. ACMPAC, dari omong gak lo? Lo anak perempuan keluarga kaya ya? Kenapa? Aku nggak kelihatan? Nona keluarga kaya. Bakal suka sama-sama kayak Li Xiangyang? Sampai kayak Li Xiangyang? Maaf ya, tapi lo tidak layak sama Li Xiangyang kita. Lo bikin bohong juga nggak pakai akal. Orang tua kayak gitu, bisa suka sama cewek jelek lo, apalagi Li Xiangyang kita. Tinggi, ganteng, kenapa nggak suka? Kataku, Li Xiangyang kita lebih baik 10 kali lipat dari orang tua itu. Lo ngomong siapa helek? Lo ulang-hilahi. Aduh, bukan lo yang ngomong? Orang tua itu sebulan cuma kasih lo 3 juta rupiah. Lo nilainya terlalu murah ya? Mulut lo, bikin sakit hati banget. Tentu saja. Aku kan nona besar keluarga Jin. Siapa yang berani ganggu aku? Ya. Nona besar Jin, lo buktiin apa? Sertifikat rumahnya mana? Taruh sini biar aku lihat. Lo sakit jiwa ya? Lo keluar rumah. Tiap hari bawa sertifikat rumah? Artinya nggak bisa buktiin lah. Pak Wang, ngapain sembunyi di sana? Keluar sini. Datang, Nona Jin. Lo ngapain sembunyi diam-diam? Cuma lihat kita dibully aja ya? Aku berani apa? Diam aja, aku lihat kamu senang mainnya. Aku nggak berani ganggu kamu. Jangan ngaco. Cepat bilang ke mereka, aku pemilik sini kan? Tentu saja, Nona Jin adalah pemilik terbesar di sini. Dia beneran pemilik? Kok bisa sih? Pak Sapam, kamu bilang dia anak sulung keluarga Jin? Keluarga Jin mana? Ia yang punya grup terbesar di Jiangcheng. Jin Capital itu. Grup Jin. Sayang, kamu kenapa? Kok dengar grup Jin? Langsung ketakutan gitu? Nggak usah nanya, itu kan grup terkuat di Jiangcheng. Perusahaan paling top. Semua bisnis besar kecil di Jiangcheng. Didanai mereka, kekayaannya setara negara. Nggak mungkin, Li Xiangyang mana mungkin? Kenal orang sekaya itu. Jangan ngawur. Sekarang udah terbukti kamu kalah, cepat sujud dan kau tahu. Gimana? Jangan-jangan mau ngelak ya? Sombong apa sih? Cuma pemilik Dream Manor doang. Pacarku juga, dia beliin aku villa di sini. Villa gede lagi. Barusan si kakek bilang sewa jedung seminggu. Kasih aku 300 yuan, ini loh. Berani-beraninya nipu aku. Cari sugar daddy. Aja nggak dapet yang beneran kaya, malah nyewa villa. Pantasan, dari ujung kepala sampai kaki barang KW semua. Kayaknya si kakek ini juga nggak terlalu kaya. Ini semua. Palsu semua. Ini. KW juga kan sama aja?
Nggak kelihatan kok, replikanya bagus banget, murah lagi. Aku gebukin kamu. Gebukin kamu. Gebukin. Udah aku udah keluar berapa banyak buat kamu. Cuma Swain Villa ini aja udah puluhan ribu. Orang miskin sok kayak sih. Aku miskin emang kenapa? Udah lama aku pengen ganti kamu, tahu nggak? Li Xiangyang, lihat tuh mereka berdua. Kayak anjing ribet. Hey, si Kowok. Sini. Lihat baik-baik ya. Ini gaji Li Xiangyang. Ada 50.000 yuan di dalamnya. Kalau kamu bisa bikin si perempuan bajingan ini sujud kau tahu. Antakmu. Bukan, Nona. Ini gaji saya. Jangan banyak bicara. Nanti aku ganti. Cepat datang, sujud dan membungkuk. Xiangyang. Xiangyang, tolong aku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Perempuan hina. Sekarang kamu tahu minta tolong ke Li Xiangyang. Xiangyang, tolong aku. Sudahlah, untuk orang seperti ini, tidak perlu. Itu. Nona Jean. Sudah minta maaf. Itu. Uang segini belum cukup buat beli kaos kaki. Tapi sekarang, aku tidak mau memberikannya padamu. Li Xiangyang, ayo, pulang. Ini semua salahmu. Perempuan sial. Kenapa harus ganggu keluarga Jin? Ada apa denganmu? Siapa yang suruh kamu lepaskan dia? Kamu harus berterima kasih padaku dan Huang Xuan. Kalau bukan karena ibu tiriku yang suka padamu. Bukan, maksudnya suka padaku. Kenapa panik? Ternyata kamu benar-benar suka pada ibu tiriku yang murahan itu. Apa yang kamu bicarakan? Oh iya, masalah Zhang Wei itu, kamu rencananya. Bagaimana menyelesaikannya? Sudahlah, kamu juga tidak bisa membantuku. Aku bisa membantumu memukulnya, masih cukup. Jauh dari cukup, berani ganggu nona keluarga Jin. Aku tidak hanya akan membuat perusahaannya bangkrut. Aku akan membuat seluruh keluarganya mengemis di jalanan. Bukan? Bagaimana caranya kamu membuat mereka bangkrut? Kamu mungkin tidak tahu, paman ketigaku dulu bekerja apa. Kakak, aku salah, jangan bunuh aku. Aku akan berikan apapun yang kalian mau. Uang, aku punya uang. Aku tidak melihat wajah kalian. Aku tidak tahu seperti apa kalian, jangan bunuh aku. Uang segini, telepon dia. Suruh keluargamu bawa 2 miliar untuk menebusmu. Halo ibu. Ibu, tolong aku. Aku diculik, mereka minta 2 miliar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengganggu keluarga Jin. Aku tidak tahu itu keluarga Jin. Tunang, aku akan melepaskanmu. Tapi, rasa sakit ini tidak bisa dihindari. Kakak, siapa yang suruh kamu macam-macam dengan keluarga Jin? Kakak, aku salah kakak. Jangan. Huan, jangan cerita tentang hari ini ke siapa-siapa. Enggak mau, enggak. Dengar kata-kataku. Kecuali, kamu cium aku dulu. Jangan main-main. Nanti kamu akan minta tolong padaku. Ayo pergi. Jangan main-main. Nyonya. Bikin kaget. Kalian berdua asyik banget ya. Ibu, Nona, aku dan Huan benar-benar tidak ada apa-apa. Li Xiangyang, kamu tadi kemana? Bukannya kamu yang suruh aku jaga Huan? Kapan aku suruh kamu jadi bodyguard Huan? Huan, ada apa ini? Kapan aku suruh Li Xiangyang jadi bodyguard kamu? Kamu memang tidak bilang. Aku yang suruh dia jadi bodyguardku. Kamu bohong padaku. Aku bohong apa? Aku sudah memilih kamu sebagai bodyguardku, jadi kamu serahkan dia padaku saja. Kamu cari yang lain saja. Aku bisa memberikan apa saja padamu, kecuali dia. Tidak boleh. Kenapa? Apa kamu suka dia? Jangan asal ngomong. Baiklah, kalau begitu aku beritahu kamu. Aku suka Li Xiangyang. Aku mau menikah dengannya. Apa? Kamu suka Li Xiangyang? Kalian berkenal berapa lama? Kamu belum pernah dengar tentang cinta pada pandangan pertama? Aku terhadap Li Xiangyang adalah cinta pada pandangan pertama. Seumur hidupku, aku memilih dia. Bukan, Nona, jangan main-main. Aku tidak main-main. Mulai sekarang, jangan panggil aku Nona lagi. Panggil aku Huan saja. Bukan, Nona, jangan main-main. Li Xiangyang, kemari. Jangan pergi, tetap di sampingku. Li Xiangyang, kemari. Dia bodyguardku, harusnya nurut aku. Dia bodyguardmu, bukan dijual kepadamu. Aku bayar 2 kali lipat, Li Xiangyang. Mulai sekarang kau orangku. Xiangyang, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang.
Kau akan melindungiku dengan baik, kan? Sudah, berhenti bertengkar. Huan. Aku bisa seperti sekarang ini berkat Nyonya, aku juga pernah janji padanya. Akan menjadi bodyguardnya seumur hidup. Memang aku tidak salah menilai orang. Li Xiaonyang, Maaf, Nona besar. Huan, aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. banyak hal yang tidak kau sangka sejak kau menikah dengan ayahku. Ayahku tidak lama kemudian meninggal. Sekarang kau suka dengan bodyguard ini, ku beritahu. Ayahku tewas karena ulahmu. Huan, jangan bicara seperti itu pada Nyonya. Huan, maaf. Ku beritahu, kau hanya bodyguardnya. Dia menantu keluarga Jin, pernikahannya bukan urusannya. Li Xiaonyang, asal kau mau sekarang, kita langsung nikah. Li Xiaonyang, Tidak, Huan tenang dulu. Kau cantik sekali, aku tidak pantas. Li Xiaonyang, lalu kenapa kau begitu baik padaku? Kalau kau tidak suka aku, kenapa kau begitu baik padaku? Kalian semua penipu. Cepat kejar, diam saja apa, cepat. Jaga Huan baik-baik. Aku hanya ingin seseorang menemani, kenapa susah sekali? Lepaskan aku, tolong, jangan. Tolong. Kalian siapa? Mau apa? Pergi. Tahu aku siapa? Berani-beraninya menculikku. Kami tahu, Nona besar keluarga Jin. Tapi setelah ayahmu meninggal, keluarga Jin tidak berwibawa lagi. Kalian mau apa? Aku punya banyak uang. Berapapun akan kuberi. Kami juga tidak ingin apa-apa. Tapi ada seorang wanita bermarga Huang bilang, kau harus menyerahkan semua asetmu padanya. Marga Huang. Huang Xuan, dia tidak melepaskanku juga. Tidakkah kamu merasa kematian ayahmu sangat mencurigakan? Aku tahu kematian ayahku pasti ada hubungannya dengan dia. Serakahnya hati manusia, ular bisa menelan gajah. Dia ingin merebut harta keluarga Jin kita. Berapa dia bayar kalian? Aku akan bayar 10 kali lipat. Huang Xuan bukan orang yang bisa kita ganggu. Tapi ada kontrak ini, kalau kamu tanda tangan, paling tidak kamu bisa selamat. Huang Xuan, wanita jalang tak tahu malu. Aku bilang, aku tidak akan tanda tangan. Tidak tanda tangan juga tidak apa-apa. Saat kamu tidur tadi, aku sudah memotret beberapa foto kamu. Aku yakin semua orang pasti suka. Bejenggen, aku mau telepon. Jangan melawan. Orang-orang di keluarga Jin yang bisa menyelamatkanmu mungkin sudah mati semua. Ya, paman ketiga. Aku masih punya paman ketiga. Aku mau telepon paman ketiga. Aku beritahu kalian, kalau paman ketigaku datang, dia bisa bayar 20 kali lipat. Ternyata begini caranya ya. Dunianya orang kaya memang lain. Halo paman ketiga, cepat selamatkan aku. Hello. Jin Huan sudah kami culik. Cepat bawa 100 juta untuk menebusnya. Cepat selamatkan aku. Jangan lapor polisi. Kalau kamu lapor polisi, aku akan membunuh Sandra. Tenang saja, Nyonya. Aku pasti akan menemukan Huan. Pasti. Kakek, kamu memang menepati janji. Kita pergi. Kamu tidak apa-apa? Paman ketiga, kalau bukan karena kamu hari ini, aku pasti sudah dibunuh oleh Huang Xuan. Si junior itu. Aku pasti akan balas dendam. Huan. Hari ini untuk menyelamatkanmu, paman ketiga sudah menguras semua tabungan keluarga. Paman ketiga, kamu tenang saja. Aku pasti akan membantumu. Transfer 50% saham kepadaku. Aku akan bersamamu melawan Huang Xuan. Kamu tenang saja. Setelah kejadian ini, aku sudah benar-benar melihat wajah asli Huang Xuan. Aku tidak akan lagi membelanya. Dasar, topeng ini bikin sesak nafas. Iya ya, Kom. Sekarang dia dan Huang Xuan pasti sudah benar-benar bertengkar. Paman ketiga memang jago, kotak sampah ini cuma tumpukan kertas bekas. Setelah saham ditransfer, harus minta paman ketiga traktir kita enak-enak.
Bajingan. Kalian berdua ngapain sembunyi-sembunyi? Berhenti. Buruk, cepat lari. Berhenti. Nyonya, akhirnya Anda datang. Ada apa? Baik, aku mengerti. Kenapa kamu datang? Lama tidak bertemu. Kenapa ada waktu datang ke perusahaanku? Humph. Aku datang ke perusahaanmu, seharusnya aku datang ke perusahaanku. Ah iya, kamu belum tahu ya. Warisan, kamu dan Huan-Huan masing-masing dapat satu bagian. Huan-Huan kasihan pada pamanku, dia sudah setuju untuk menyerahkan setengah sahamnya kepadaku untuk mengurusnya. Lagi pula, kita adalah satu keluarga. Kakak ketiga, kamu bermimpi apa? Warisan Huan-Huan bisa diberikan kepadamu. Harus melalui persetujuanku. Perlu kamu datang untuk mengajarkanku bagaimana caranya. Huang Xuan, aku bilang ini untuk menghormatimu. Aku bisa saja tidak berdiskusi denganmu. Semua ini milik keluarga Jin. Apa yang kamu mau lakukan? Pergi kau. Kamu tidak apa-apa. Hari ini aku bawa pengacara. Huan-Huan akan segera datang. Hari ini, setengah dari perusahaan ini akan menjadi milikku. Paman ketiga benar. Huan-Huan, kamu kemana saja? Aku mencarimu di mana-mana. Jujur ku beritahu, aku sudah menyerahkan sahamku kepada paman ketiga. Aku datang hari ini untuk menyelesaikan prosedur. Huan-Huan, apakah kamu salah paham padaku? Salah paham? Aku tidak akan membiarkanmu menelan sendiri keluarga Jin. Kakak ketiga, aku tidak tahu apa yang kamu berikan kepada Huan-Huan. Tapi saham, aku tidak akan menyerahkannya. Orangku menemukan ini di rumahmu. Kamu tahu ada orang yang ingin menyakiti Huan-Huan. Kamu pura-pura tidak tahu, akhirnya malah mengirim orang untuk menculiknya. Omong kosong. Sejak kamu menculikku dan ingin membunuhku, kamu sudah kalah. Aku tidak. Sudah, tanda tangan dulu. Nyonya. Akhirnya kamu datang. Bodyguard brengsek, kenapa kamu datang lagi? Jika aku tidak datang, mungkin Huan-Huan sudah dibodohi olehmu. Xiang Yang, kenapa kamu datang? Apa kamu mau membantu perempuan jalang ini merebut harta lagi? Huan-Huan, jangan tertipu oleh mereka. Asal cari dua orang untuk berpura-pura? Li Xiang Yang, sebenarnya apa yang terjadi? Li Xiang Yang, apakah ini benar? Nyonya menyuruhku mencarimu, lalu bertemu dengan dua orang ini. Paman, dua orang ini adalah milikmu, kan? Bagus sekali, kakak ketiga, untuk memperebutkan saham. Kamu benar-benar tidak memilih cara. Sandiwara, pencuri teriak maling. Kamu, mainnya bagus sekali. Asal tangkap orang lalu menuduhku. Li Xiang Yang, apakah semua ini benar? Huan-Huan, aku jamin dengan integritasku. 100% benar. Huan-Huan, jangan percaya omongan mereka. Kakak ketiga. Siapa yang tidak tahu kamu punya utang puluhan juta di luar? Selalu mengincar saham ini. Paman, sifatku mudah berubah, Moodi. Pendendam. Aku sebelumnya memang bilang akan menyerahkan sahamku untuk kamu kelola. Tapi sekarang aku ubah pikiran. Aku mau Li Xiang Yang yang membantuku mengelolanya. Dasar sampah. Berani-beraninya kamu memukulku. Kalau membunuh tidak melanggar hukum, aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati. Kamu tunggu saja. Cepat pergi. Huan-Huan. Kali ini aku salah, aku tidak seharusnya percaya mereka. Huan-Huan, aku tidak merawatmu dengan baik. Maaf ya. Kali ini, aku akan bersaing denganmu secara fair. Untuk Li Xiang Yang. Jangan ngawur. Aku dan Li Xiang Yang tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa? Baiklah, kalau begitu tunggu Li Xiang Yang. Kalau dia jadi bersamaku, jangan salahkan aku ya. Kamu masih muda. Kamu tidak mengerti. Aku malas berdebat denganmu, pulang ah. Itu.
Li Xiangyang, berhenti. Kamu mau kemana? Itu, aku pulang. Kalau begitu bawa aku ikut, aku takut sendirian. Lebih baik kita tunggu Nyonya bersama-sama. Ah, tunggu apa lagi? Jie sibuk. Aku sedang urus transfer saham untuknya, mana sempat melayanimu? Kamu bukan itu. Apa kamu suka dia? Nggak kok, aku sama Nyonya nggak ada pikiran lain sama sekali. Beneran. Terus, kamu suka nggak sama aku? Ah, aku nggak main-main. Aku cantik, badan juga bagus. Aku lebih muda dari Huang Xuan. Kamu suka nggak sama aku? Nggak suka. Nanti dilihat orang lagi. Pinch cut. Pulang ah. Nona besar, kamu terlalu dekat sama aku. Aku takut. Film horor itu cuma bohong, palsu semua. Aduh, Li Xiangyang, aku takut. Maaf Nona besar, aku langsung bangun. Bangun apa? Nggak boleh bangun. Nggak, kamu lepasin aku. Bukan, kamu lepasin aku. Lepasin. Nggak beneran ini. Nggak mau. Kecuali kamu bilang suka sama aku. Nona besar, jangan main-main dong. Aku nggak main-main. Kok kamu selalu bilang aku main-main sih? Kamu masih kecil. Aku masih kecil apanya? Waktu kamu mesra-mesraan sama Huang Xuan. Peluk-pelukan, kok nggak mikir aku masih kecil? Aku sama seperti Huang Xuan, sama-sama perempuan. Kalian berdua ngapain sih? Li Xiangyang, Nyonya, kok kamu balik lagi? kalian berdua ngapain? Nggak seru. Bukan, Nyonya. Li Xiangyang, kamu tadi ngapain? Aku sama. Now Pain? Udah dilihat kok masih nanya. Oke, aku ngerti. Nggak gitu, Nyonya. Huang Xuan udah pergi, nggak usah teriak-teriak. Ayo lanjut nonton film. Nona besar, kamu keterlaluan. Aku ini bodyguard Nyonya, bukan bodyguardmu. Hey, apa beneran kamu suka sama Huang Xuan? Iya, aku memang suka sama Nyonya. Aku mana ada yang kalah sama Huang Xuan? Tidak ada tempat yang lebih baik, aku beritahu kamu, seumur hidupku. Hanya mengakui Nyonya. Aku tadi itu. Bukan, Nyonya jangan menangis ya. Nyonya, Maaf tidak sopan, angin berdebu terlalu besar masuk ke mata. Nyonya, aku benar-benar ingin menjelaskan padamu. Aku tadi dengan Nona besar benar-benar tidak terjadi apa-apa. Aku benar-benar. Sudah mencium pipimu, kamu masih bilang tidak terjadi apa-apa. Aku tidak tahu kenapa Nona besar tiba-tiba menciumku. Aku bersumpah benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Dia sudah bilang suka padamu. Kamu bilang saja suka atau tidak padanya. Aku benar-benar tidak suka. Dan aku hanya menganggapnya sebagai Nona besar. Ini baru benar. Kalau begitu kita pergi ya. Bantu aku ambil sandal. Pijat ya.
Pijatnya sakit. Maaf ya Nyonya. Pijat lengan tidak boleh, pijat kaki. Jangan hanya pijat betis, pijat juga paha. Bagaimana kekuatannya? Benar. Besok temani aku ke perusahaan. Kita transfer saham Huan-Huan. Kalau tidak, orang-orang tua itu terus mengincar. Huan-Huan akan terus dalam bahaya. Baik, mengerti. Pulang saja. Ada apa? Masih ingin dipijat? Itu, tidak. Aku ngantuk, aku pulang tidur dulu ya, Nyonya. Li Xiangyang, Bukan, kenapa lagi kamu? Kamu mau apa? Xiangyang, kita rujuk ya. Kamu keluar rumah kepalamu terjepit pintu ya? Di sini main-main epilepsi kambing? Xiangyang, bagaimana bisa kamu bilang begitu padaku? Aku benar-benar ingin rujuk denganmu. Liu tua itu tidak mau kamu lagi. Dia selalu memukulku, dulu aku bersamanya. Murni demi uang, hatiku hanya ada kamu. Oh, ternyata Liu tua itu tidak mau kamu lagi. Tidak memberimu uang lagi, jadi kamu cari aku. Si bodoh besar ya? Aku tidak gitu, Xiangyang. Aku benar-benar suka padamu, waktu itu, kamu dengan si anak orang kaya. Berpelukan, kamu tahu tidak betapa sakitnya aku. Bukan aku tidak ada hubungan dengan orang besar. Kalau sampai si wanita kaya itu tahu, apa dia akan lebih sedih daripada aku? Aku sebentar lagi pindah rumah. Masih kurang 200.000. Sekarang kamu kan anak buah si wanita kaya itu. 200.000 buat kamu MAH gampang banget. Tapi kalau dia tahu ini dan memutuskan kamu, buat kamu, bukannya rugi besar? Ya kan, Li Xiangyang? Seharusnya aku tahu dari dulu kamu perempuan macam ini. Aku memang selalu begini, kamu yang bodoh. Iya, aku yang bodoh. Aku emang perempuan materialistis. Siapa yang kasih aku uang, aku ikut siapa. Perempuan kayak aku nggak pantas dapat cinta. Enggak, seberapa miskin pun orang harus punya harga diri. Harga diri? Sekarang masih ada harga diri apa? Kamu nggak percaya orang bisa tulus. Aku percaya. Tapi ketulusan nggak bisa dimakan. Terserah kamu bilang apa, Nyonya pasti nggak percaya. Aku nggak peduli kamu percaya atau nggak. Aku pernah benar-benar mencintaimu. Terus kenapa kamu menipu uang pensiunku? Siapa ini? Ini mantan pacarku. Mantan pacar? Satpam, kok sembarangan orang? Bisa masuk sih? Li Xiangyang, nggak mau balikan sama aku ternyata udah dapet sugar mommy ya? Dia bosku, jangan asal ngomong. Asal ngomong? Kemarin lihat kamu peluk anak orang kaya. Sekarang ganti orang lagi. Nggak nyangka kamu kayak gini. Ada apa ini? Bukan Nyonya, dia bilang soal nona besar itu, tapi aku pasti nggak. Sampai meluk nona besar. Sudah. Paling kamu nggak berani. Pacar macam apa ini? Jelek banget, seleramu payah. Iya, dulu buta matanya. Sekarang ketemu Nyonya jadi baik lagi kan? Hahaha kalian. Li Xiangyang, aku udah kasih kamu kesempatan. Jangan menyesal nanti. Aku yang menyesal ketemu kamu. Pergi sana. Kalau nggak pergi aku panggil satpam. Sudah, ayo. Nanti sore temani aku ke kantor. Aku mau komplain satpamnya, kok sembarangan masukin orang. Bukan, Nyonya. Mau ke kantor buat apa jam segini? Dia cantik atau aku yang cantik? Tentu saja Nyonya yang cantik. Dia mana bisa dibandingkan dengan Nyonya? Beneran? Kalau gitu aku percaya sama kamu.
Ini Lisianya Huang Xuan. Nggak tahu nungguin aku. Bang. Lihat tuh cewek keluar. SST, kecilin suara. Kemarin karena kerjaan kita berantakan, duitnya nggak dapat. Kali ini harus beres. Tenang aja, Bang. Bos, kerjaan kita kali ini oke kan? Kayaknya dia sadar tuh. Jaga baik-baik, ini duit lo. Hei, Sandra udah dateng. Nyonya, kalau nggak mau Jin Huan celaka, silahkan lewat sini. Huan, kalian ngapain sama dia? Bos, kami mau ngobrol soal saham sama Nyonya. Dateng satu terus datang lagi. Kalian gak sabaran banget ya. Siang Yang, kamu bakal jaga aku kan? Tenang, aku bakal jaga kamu. Ayo, siapa takut? Katanya kemarin kamu ribut sama kakak ketigamu? Ada apa nih? Dateng satu belum cukup, dateng lagi? Mau apa? Kamu serahkan saham Huan. Sudah ku bilang, kecuali aku mati. Gak bakal kamu dapat sepeser pun. Kayaknya kamu nggak kapok ya? Kalau soal berantem. Pikir kamu dan bodyguardmu bisa apa? Serang aku aja, jangan ganggu Nyonya. Kalau gitu jangan salahin aku kalau perlakukan pacarmu kasar. Serang. Li Xiang Yang. Nyonya, aku nggak apa-apa. Ayo, bawa orangnya ke sini. Huan. Kamu ngapain sama Huan? Dia cuma pingsan aja. Tapi kalau kamu nggak tanda tangan kontrak, aku nggak bisa jamin. Apa yang bakal terjadi sama dia nanti? Aku tanda tangan. Lepasin Huan, aku langsung tanda tangan. Huang Xuan, jangan makin keterlaluan. Kalau hari ini kamu nggak tanda tangan kontrak, aku bunuh dia. Kok Jin Huan bisa diculik? Baik, aku tanda tangan. Nah jededong. Tanda tangan kontraknya yang benar. Anakmu nggak bakal kenapa-napa. Kalau nggak, aku bunuh dia. Anak muda, bicaralah yang baik-baik. Baiklah, kamu suruh mereka bebaskan Huan. Tidak mungkin. Kalau Huang Xuan tidak mau tanda kontrak denganku, aku tidak akan melepaskan orangnya. Apa katamu? Bicara lebih keras. Kalian cepat lepaskan orangnya. Li Xiang Yang. Aku takut. Nyonya, Biarkan dia menangis sebentar. Kakak, aku sudah periksa semua catatan pencetakan printer di perusahaan. Surat ancaman ini ditulis oleh Su Ma dari perusahaan. aku benar-benar. Su Ma adalah orangnya Bos Jin. Huang Xian, kamu benar-benar tidak disukai orang. Kamu mengumpulkan begitu banyak warisan. Sampai seorang petugas kebersihan pun tidak tahan melihatnya. Kakak, kamu bilang seorang petugas kebersihan di perusahaan. Kenapa dia mengirimkan surat ancaman kepadaku? Aku sepertinya tahu, kakak punya istri muda. Anaknya Su Ma. Kamu fitnah. Paman, Huan, jangan dengarkan omong kosongnya. Paman, hentikanlah. Saat ayahku masih ada, kalian masih main catur bersama. Saat ibuku meninggal, kamu masih mengajakku ke taman bermain. Kamu ingat tidak, di hari ulang tahunku, ayahku pergi mencari wanita lain. Kamu yang minta cuti sehari, kamu yang menemaniku ke taman bermain. Naik komedi putar. Saat kamu naik komedi putar, semua orang menertawakanmu.
Bilang, seorang pria dewasa, naik apa komedi putar. Kamu waktu itu bilang, yang penting keponakanku senang, semuanya worth it bagiku. Paman, aku tidak bodoh, aku adalah putri keluarga jin. Apa yang kamu lakukan di belakang, aku tahu jelas. Tapi aku tidak percaya, paman yang menemaniku ke taman bermain. Paman yang memasak untukku, bisa seperti ini. Huan benar-benar mau ke luar negeri? Iya, kelas tol sudah daftar. Ayo kita tukar rahasia. Baiklah. Sebenarnya, Paman Huan mengajak Huan ke taman bermain saat Jin tua melamarku, waktu itu ibunya baru meninggal. Aku waktu itu mendengar hal ini, hati sangat tidak enak. Huan benar. Memang hidup tanpa pria tidak bisa. Sekarang kamu milikku. Kalau rahasiamu, Sebenarnya pertama kali ketemu, aku langsung sadar. Pinggangmu lunak banget. mesum. Soal surat ancaman, berkat bantuan temanmu. Kamu hebat banget, kenal banyak orang. Kenapa mau jadi bodyguardku? Sayang banget skillmu. Aku akan jadi bodyguardmu seumur hidup. Ngomong-ngomong, tuan rumah kasih apa sih? Kamu nggak ambil. Itu nggak penting. Huan, barang-barang sudah siap? Sudah hampir selesai. Besok siang kamu terbang ke Amerika. Aku dan Siang yang ajak kamu ke taman hiburan. Apaan sih? Udah gede masih ke taman hiburan. Hari ini ulang tahunmu. Kira-kira aku akan berterima kasih padamu? Wah, Nona besar mau nangis nih. Hahaha. Sudah sana. Urus dirimu sendiri. Kalau gitu aku pergi ya. Jangan ganggu Huang Xuan, dengar. Kalau kamu ganggu dia, aku akan terbang dari luar negeri buat mukul kamu. Tenang, aku akan menjaganya.